Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi bersama Bu Listi. Kali ini kita akan membahas kebahasaan teks diskusi. Gimana ya kebahasaan teks diskusi itu? Nah, kita akan bedah setelah kalian menyimak video yang akan Ibu tayangkan. Ibu akan menayangkan sebuah video, silakan kalian disimak. Lalu, kalian perhatikan juga ya kebahasaan yang terdapat pada video tersebut. Selamat menyimak. Mendikbud mengatakan pembelajaran jarak jauh memiliki efek tak baik bagi pencapaian mutu pembelajaran mental peserta didik dalam periode kedepannya. Nah, sebenarnya kan memang nggak ada yang mau juga ya untuk pelajaran jarak jauh. Ini kan situasi yang memang sangat tidak biasa. Tapi itu salah satu yang jadi bahan pertimbangan gitu. Ya, tapi kan tetap yang lebih penting adalah keselamatan anak daripada mutu pendidikan. Ya. Mbak Retno? Betul. Yang pertama kalau bagi kami KPI adalah hak hidup. Yang kedua adalah hak sehat untuk anak. Dan yang ketiga baru hak pendidikan. Artinya kalau anaknya tetap sehat dan tetap hidup, sebenarnya kan kita tetap bisa mengejar ketertinggalan yang sekarang. Artinya ini kami melihat ketidaksiapan daerah sangat tinggi. Jadi tapi Anda sepakat ya bahwa seperti yang tadi Pak Muhadjir bilang itu diserahkan pada kepala daerahnya masing-masing? Oh memang betul. Yang Pak Muhadjir katakan bahwa harus berbagi betul. Makanya kami ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan langsung ke sekolah itu untuk juga bertemu dengan pihak pemerintah daerah untuk juga mengingatkan itu. Dan dari 25 sekolah yang sudah kami datangi, Mbak Rosi, itu hanya satu yang betul-betul siap. Yaitu? Dia mencapai angka 85 dari daftar periksa yang kami buat. Dan itu hanya satu dari 25. Ya, jadi bisa bayangkan betapa anak-anak kita betul-betul dipertaruhkan kesehatan dan nyawanya ketika daerah tidak punya juga dukungan kepada sekolah untuk melakukan penyiapan new normal. Karena dukungan daerah terhadap itu ya belum terlihat dengan nyata juga. Ya, jadi memang pengandalannya dana BOS. Sementara dana BOS juga digunakan sebagai tambahan yaitu beli kuota. Nah, kalau bagi KPAI pembelajaran jarak jauh itu justru harus dipertahankan. Ya, ini hanya diperbaiki. Jadi fase yang kedua ini diperbaiki. Cuman gini, Mbak, sekali lagi tadi ini pertanyaan saya juga sih ke Pak Muhadjir. Jangan-jangan ketika kita bilang harus, jangan di rumah aja, belajar dari rumah. Ini kita juga bias urban. Kita melihat menengah ke atas yang ada di Jakarta, ada kuota, ada laptop, ada handphone. Di daerah, dibilang belajar jarak jauh, menterinya tahu nggak anaknya itu sendiri nggak punya handphone? Atau menterinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tahu nggak bahwa ada seorang nenek yang begitu, yang sedih sekali ngeliat cucunya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi jangan-jangan kita menerapkan baju kita, orang Jakarta, pada orang daerah yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga, Mbak Retno. Jadi sebenarnya kalau itu kita udah rapat koordinasi nasional Mbak Rosi. Waktu itu pembelajaran jarak jauh survei pertama KPAI itu menunjukkan data-data yang menunjukkan disparitas. Memang ada bias kelas, di mana anak-anak kelas menengah ke atas itu lebih terlayani. Sementara kelas menengah ke bawah tidak. Bias kota desa juga, lalu bias Jawa dan luar Jawa juga. Betul. Di luar Jawa sana bahkan ada yang nggak punya semua sampai listrik. Nah makanya kenapa kami juga meminta ada kurikulum dalam situasi darurat. Tapi kami minta kurikulumnya adaptif. Adaptif itu adalah anak bisa belajar kembali ke alam, bisa memanfaatkan apa yang ada. Dan nggak harus segalanya itu bahwa PJJ itu harus daring, kan enggak. Jadi PJJ itu bisa juga dilakukan tanpa daring. Nah ini yang kemudian kurang dipersiapkan. Nah sementara kurikulum daruratnya sendiri juga sangat terlambat. Kalaupun terlambat kami apresiasi itu sudah dilakukan. Hanya adaptif atau tidak ini perlu dilihat lagi. Karena sebenarnya anak-anak kita juga punya screen layar, maksudnya ngelihat layar laptop atau itu maksimal ada batas untuk kesehatan. Untuk anak SD dari pagi sampai sore anak-anak hanya lihat gadget juga nggak bagus. Betul, itu nggak bahaya juga. Nah itulah di situ bagaimana yang dimaksud diperbaiki. Jadi tadi tidak harus daring. Saya ngelihat Sakdiah ngangguk, geleng sebagai seorang ibu bagi anak-anakmu. Apakah Sakdiah sudah menurut sekolah aja boleh masuk atau nggak masuk? Atau Sakdiah sebagai seorang perempuan jaga betul meskipun sekolahnya bilang boleh masuk untuk tatap muka sebagai orang tua nggak? Saya punya ini sendiri untuk jaga anak-anak saya. Saya
kebetulan anak saya masih usia 2 tahun, tetapi saya di sini sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat juga, saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk kita membuktikan apa yang dikampanyekan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Merdeka Belajar. Oke. Ini kan slogannya. Karena Jadi, waktu menjabat slogannya itu ya, Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar, ya. Yang dia Jadi, lihat perubahan mindset, yang penting adalah perubahan mindset tentang pendidikan secara keseluruhan. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Retno. Disparitas itu sangat besar. Bukan hanya persoalan fasilitas, alat yang dimiliki, dan sebagainya. Kita ini di beberapa daerah di Indonesia juga masih bertarung dengan persoalan gizi anak. Kalau kita bicara gizi, itu kan sangat berpengaruh kepada daya tahan tubuh anak misalnya. Nah, Merdeka Belajar ini kan potensi yang sangat besar. Bagaimana kita memaknai ulang pendidikan, seperti yang disampaikan Bu Retno tadi, membuat inovasi-inovasi yang sangat lokal, sehingga tidak semata-mata bergantung pada kurikulum dari pemerintah, tetapi inovasi-inovasi guru misalnya, guru yang paling memahami kondisi masing-masing murid dan apa yang bisa dilakukan bersama-sama di tingkat yang sangat lokal. Ketika saya berbicara tingkat sangat lokal, itu bukan berarti pemerintah daerah, tetapi karena pendidikan kan intinya seperti slogan itu. Bagaimana kita memerdekakan diri gitu kan. Nah, kalau memerdekakan diri terus suruh begini aja di depan layar gitu kan. Anak-anak, bagaimana dengan videonya? Sudah disimak kan ya? Bagaimana dengan penggunaan bahasa yang terdapat pada diskusi video tersebut? Nah, kita akan bahas bagaimana sih penggunaan bahasa atau kaidah bahasa yang seharusnya ada di dalam teks diskusi. Jadi anak-anak, ketika kalian menyajikan teks diskusi, kalian tidak boleh seenaknya menggunakan bahasa yang kalian sajikan ke dalam teks diskusi. Harus ada kaidah-kaidahnya, harus ada aturannya. Lalu gimana aturan-aturannya? Anak-anak, teks diskusi itu harus menggunakan bahasa yang efektif, yang sangat jelas, yang sangat penting. Dilihat dari apa? Efektif dilihat dari aspek apa? Yang pertama, kalian bisa memastikan bahasa kalian sudah efektif atau belum, kalian bisa melihat dari aspek audiensi. Apakah bahasa yang kalian gunakan sudah mampu meyakinkan pembaca atau pendengar? Kalau sudah, berarti ada kemungkinan bahasa yang kalian gunakan dalam diskusi tersebut berarti sudah efektif. Selain audien, aspek apa lagi yang menjadi tolak ukurnya? Gagasan. Gagasan juga menjadi tolak ukur. Gagasan ini ketika kalian mengungkapkan gagasan, kalian gunakan kata-kata yang mampu menjelaskan atau menghubungkan gagasan dengan alasannya. Jadi, antara gagasan dan alasan harus jelas. Ketika kalian memberikan gagasan, kalian juga harus mampu menjelaskan alasannya. Kalau kalian mampu, berarti kalian sudah menggunakan bahasa yang efektif dalam diskusi. Selain itu, kalian juga harus persuasif. Ada yang ingat apa arti persuasif? Betul sekali, persuasif itu mengajak. Jadi, kalian harus mengajak. Mengajak siapa? Tentunya mengajak pembaca atau pendengar. Mengajak apa? Tentunya, kalian harus mampu mengajak pembaca atau pendengar agar mereka setuju dengan argumen kalian.
Kalau kalian mampu mengajak pembaca dan pendengar, berarti kalian sudah menggunakan bahasa yang efektif. Yang berikutnya, dari aspek kosakata, apakah kosakata yang kalian gunakan sudah sesuai dengan topik atau belum? Harus diperhatikan juga ya kosakatanya. Kalau kalian sedang membicarakan topik yang formal, pastikan kosakata yang keluar dari mulut kalian itu harus kosakata yang formal juga. Jangan sampai kalian sedang membicarakan topik yang formal, tapi kalian menggunakan kosakata yang tidak formal. Berarti kalau misalnya seperti itu, ada ketidakefektifan. Yang berikutnya, kalimat yang efektif atau bahasa yang efektif itu harus kohesi, harus tepat penggunaan kata gantinya atau konjungsinya, harus tepat penggunaan kata ganti, penggunaan kata ganti, penggunaan konjungsi atau kata hubung dalam setiap kalimat, dalam tiap paragraf. Lalu, bagaimana sih penunjang atau apa yang menjadi penunjang keberhasilan kalian dalam meyakinkan orang lain? Harus diperhatikan ya ciri-ciri kebahasaannya. Kalian harus paham, harus mempelajari dengan baik tentunya bagaimana ciri-ciri kebahasaan yang biasanya digunakan di dalam teks diskusi. Jadi anak-anak, ciri-ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks diskusi, pertama, kalimat yang digunakan dalam teks diskusi menunjukkan waktu sekarang. Karena apa? Karena biasanya teks diskusi itu berbicara tentang permasalahan yang aktual. Karena berbicara tentang permasalahan yang aktual, maka kata-kata yang digunakan pun harus menunjukkan waktu yang terkini. Harus menunjukkan apa yang sedang terjadi. Misalnya, adalah, merupakan, sedang, artinya, perlu, bertindak, dan sebagainya. Yang kedua, apa ciri-ciri bahasanya? Ciri yang kedua yaitu kata yang mewakili pikiran dan perasaan pembawa emosi dari pandangan penulis. Jadi anak-anak, kalian harus menggunakan kata-kata yang merepresentasikan, yang menjelaskan bahwa pikiran atau perasaan kalian itu mampu mentransfer emosi. Mentransfer apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian rasakan ke pendengar atau pembaca. Misalnya apa? Dengan menggunakan kata-kata percaya, yakin, pikir, rasa, suka, kagum, senang, dan sebagainya. Itu kata-kata tersebut menunjukkan kata yang mewakili pikiran dan perasaan, sehingga kata-kata tersebut mampu membangkitkan emosi, mampu mentransfer emosi dari kalian ke pendengar atau pembaca. Yang ketiga, kata emotif. Kata emotif ini melibatkan pikiran pembaca, seakan pembaca itu melihat persoalan seperti yang kalian pikirkan. Jadi kalian harus menggunakan kata-kata yang mampu membuat pembaca atau pendengar seolah-olah seperti sedang melihat, sedang memahami apa yang kalian pikirkan. Misalnya apa? Misalnya ganas, unik, liar, buas, berharga, istimewa, dan sebagainya. Kata-kata ini, anak-anak, mampu menjelaskan, mampu sebagai contoh emotif. Supaya apa? Supaya kalian ketika menggunakan kata-kata ini mampu menjelaskan bagaimana pikiran kalian, sehingga diharapkan pembaca atau pendengar mampu
memahami apa sih sebetulnya yang sedang kalian pikirkan, apa yang sedang kalian rasakan. Ya, berikutnya, bahasa evaluatif untuk mengkaji argumen dan bukti pendukung. Jadi kalian harus menggunakan bahasa evaluatif ketika sedang berdiskusi atau ketika sedang membuat teks diskusi. Supaya apa? Supaya bahasa evaluatif tersebut mampu menjadi bukti, mampu menjadi argumen, mampu menjadi alasan, mampu menjadi bukti yang mendukung. Seperti apa kata-katanya? Misalnya, penting, sederhana, berpikiran sempit, mengancam, sangat jelas, dan sebagainya. Kata-kata ini mampu menjadi bukti, menjadi penyongsong, menjadi yang mendukung, agar argumen kalian mampu dipercaya oleh orang lain, oleh pembaca atau pendengar. Anak-anak, seberapa pasti pernyataanmu? Ini pun harus kalian perhatikan ketika berdiskusi atau ketika membuat teks diskusi. Apakah kamu ingin orang lain setuju dengan pendapatmu atau justru sebaliknya? Kalian ingin menjadi ragu dengan pendapatmu? Tentunya ya anak-anak, kalian harus berhasil membuat orang lain setuju dengan pendapatmu. Karena teks diskusi sifatnya persuasif, sehingga kalian harus berhasil mengajak orang lain agar orang lain setuju dengan argumenmu, dengan pendapatmu, sehingga harus dipastikan derajat kepastian argumenmu itu memang sudah di tingkat yang pasti, sudah di tingkat yang diyakini, sudah betul. Contoh kata-katanya biasanya apa? Dapat, akan, mesti, seharusnya, selalu, biasanya, hampir, dan sebagainya. Jadi pastikan kalian menggunakan bahasa yang memang pasti, yang memang meyakinkan pembaca atau pendengar supaya mereka mampu, supaya mereka setuju dengan apa yang kalian argumenkan. Anak-anak, tentunya tadi juga kita sudah bahas berkaitan dengan konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata sambung ya, kata hubung. Untuk apa konjungsi ini ada di dalam teks diskusi? Untuk menghubungkan dua pikiran, dua pengertian, dua kata, frasa, klausa antar kalimat atau antar paragraf. Contohnya, di sini ada 3 konjungsi. Secara besar, ada konjungsi dan, atau, tetapi. Konjungsi dan ini dipakai untuk menandai hubungan setara atau penambahan. Konjungsi atau ini dipakai untuk menandai hubungan pemilihan. Konjungsi tetapi ini menandakan, digunakan untuk pertentangan. Jadi, kalian jangan sampai salah dengan menggunakan konjungsi. Seharusnya kalian akan melakukan pemilihan yang seharusnya menggunakan konjungsi atau, tetapi kalian menggunakan konjungsi dan. Itu kan kurang tepat ya. Kurang tepat penggunaan konjungsinya. Makanya harus diperhatikan. Harus tepat menggunakan konjungsi. Adapun pembagian konjungsi bisa kita lihat di sini ada konjungsi waktu, syarat, pengandaian, konsesif, pemiripan, tujuan. Konjungsi waktu itu tentunya berkaitan dengan waktu. Contohnya sesudah, setelah itu, sebelum. Konjungsi syarat berkaitan dengan syarat. Misalnya apa? Jika, kalau, jikalau. Konjungsi pengandaian. Andaikan, seandainya, umpamanya.
konjungsi konsesif ini misalnya apa? Biarpun, meskipun, sekalipun. Konjungsi pemiripan misalnya apa? Seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana. Konjungsi tujuan misalnya konjungsi agar, supaya, atau biar. Berikutnya, ada konjungsi penyebaban, penjelasan, cara, pengakibatan, urutan, dan harapan. Kalau penyebaban, berarti ini berkaitan dengan sebab. Contohnya apa? Karena itu, atau oleh karena itu. Konjungsi penjelasan, ini konjungsi yang berarti sebagai penjelasan. Misalnya apa? Kata bahwa. Lalu konjungsi cara, misalnya dengan. Konjungsi pengakibatan berarti konjungsi yang menggambarkan akibat. Contohnya apa? Sehingga atau makanya. Konjungsi urutan. Contohnya lalu, terus, kemudian. Konjungsi harapan. Contohnya apa? Semoga, mudah-mudahan. Nah, itu anak-anak harus tepat penggunaan konjungsinya. Sehingga kalau kalian tepat dalam penggunaan konjungsi, kalimat yang keluar dari mulut kalian pun atau yang kalian tulis menjadi kalimat yang kohesi, menjadi kalimat yang koherensi. Apa itu kohesi? Apa itu koherensi? Kohesi itu ada keterkaitan bentuk dalam antar kalimat. Kalau koherensi, ada keterkaitan makna dari setiap kalimat. Kita perhatikan paragraf berikut. Pak Ali pergi ke pasar baru. Pak Ali naik bus Metro Mini. Bu Tahir membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, harga mobil rakitan dalam negeri juga ikut naik. Mobil yang dibeli Parwati harganya 150 juta rupiah. Sekarang kita baca paragraf yang kedua. Pak Ali pergi ke pasar baru naik bus Metro Mini. Ia pergi membeli sepatu baru. Karena ada pajak impor, maka harga sepatu buatan dalam negeri juga ikut naik. Sepatu yang dibeli Pak Ali itu harganya 100.000 rupiah. Kalau ibu tanya, kira-kira setelah tadi kalian membaca dan mendengarkan kedua paragraf tersebut, paragraf mana yang paling enak didengar ketika ibu bacakan? Paragraf yang kedua ya. Paragraf yang kedua. Karena apa? Karena paragraf yang kedua kohesi, koherensi. Paragraf yang kedua memiliki keterkaitan, memiliki bentuk yang saling berhubungan, saling berpautan, saling bersangkutan. Selain itu juga, paragraf yang kedua memiliki pautan makna, saling berpaut makna. Saling menjelaskan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Bandingkan dengan paragraf yang pertama. Di sini seperti kumpulan-kumpulan kalimat ya, kalimat-kalimat yang tidak menjadi satu paragraf, yang tidak memiliki kesamaan bentuk, yang tidak memiliki kesamaan makna. Nah, itu harus diperhatikan kohesi dan koherensinya. Sehingga kalimat yang kalian buat itu mampu meyakinkan pendengar atau pembaca. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menghubungi Ibu ya. Silakan hubungi Ibu di alamat email berikut, nomor ponsel berikut, dengan catatan jam konsultasi hanya di pukul 7 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
Sekian penjelasan dari Ibu. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.